kajian MTKS pertama yang aku ikuti itu di bulan Desember 2018 dengan Ustaz Aditya. Awal bergabung di Majelis Taklim Khoiratul Nisa Surabaya diajak oleh Mbak Ilya dan Mbak Nina. Alhamdulillah bersyukur sekali bisa bergabung di Majelis Taklim Khoiratul Nisa Surabaya. Sebelumnya aku biasanya ikut di Majelis Taklim lingkungan rumahan aja ya di RW. Selama menjadi volunteer Majelis Taklim Khoiratul Nisa biasanya membantu bagian notulen, kadang-kadang juga bantu-bantu ambil buku, dokumentasi atau ilustrasi. Tantangan yang aku rasakan selama ini lebih ke bagaimana supaya yang bisa hadir itu semakin banyak, sehingga Majelis Taklim Khoiratul Nisa lebih banyak lagi mendatangkan pemanfaat. Yang bikin betah dari volunteer di Majelis Taklim Khoiratul Nisa itu lingkungannya. Volunteer di Majelis Taklim Khoiratul Nisa itu guyup, rukun, apalagi ketuanya ya, ketuanya itu sangat mengayomi kami. Secara umum tentu saja Majelis Taklim Khoiratul Nisa bisa mendatangkan lebih banyak manfaat buat umat musliman ya. Dan itu terutama di sekitar Masjid Diponegoro di mana kami mengadakan kajian rutin selama ini. Kajian MTKS pertama yang aku ikuti itu Desember 2018 dengan Ustaz Aditya. Awal bergabung di Majelis Taklim Khoiratul Nisa Surabaya diajak oleh keluarga Mbak Lia dan Mbak Nina. Alhamdulillah bersyukur sekali bisa bergabung di kajian Majelis Taklim Khoiratul Nisa Surabaya. MTKS pertama yang aku ikuti itu di bulan Desember 2018 dengan Ustaz Aditya. Awal bergabung di Majelis Taklim Khoiratul Nisa Surabaya diajak oleh keluarga Mbak Lia dan Mbak Nina. Alhamdulillah sudah pasti bisa bergabung di kajian. Bapak semuanya, kita bermunajat kepada Allah SWT ya. Di mana saudara kita Bu Meli telah terpulang menghadap hadapan Allah SWT. Minggu lalu juga sahabat saya, sahabat dekat juga baru dipanggil Allah SWT, dan kita tahu bagaimana rasa kehilangannya ketika sahabat-sahabat dekat kita, teman seperjuangan mungkin satu persatu kembali kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mendapatkan maut. Dan pada pagi hari ini kita doakan saudara kita, semoga beliau wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Diterima seluruh amal-amal solehnya. Amin. Dan diampuni seluruh khilaf dan kesalahan-kesalahannya. Amin. Dan tentu bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah SWT.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha khususan umeli wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ja'al jannata maswaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan taqabbalan wa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Isi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Allah, setiap orang yang Bani Adam ketika wafat maka terputus seluruh amalnya kecuali apa? Kecuali 3 amalan. sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan ya soleh ya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya menyiapkan itu semua dengan baik sehingga ketika kita wafat maka masih ada aliran pahala yang senantiasa mengalir pada kita walaupun kita ada di alam barzakh. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuhu khairu ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah maka minimatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Khairatul Nisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua sehat-sehat nggih? Sehat semuanya ya. Sehat fisiknya, sehat mentalnya. Saya belum ada nggih. Sehat keuangannya. Harus sehat juga nggih. Kalau sehat fisik, sudah sehat kantong katanya ya jadi tidak sehat. Walaupun memang kondisi hari ini luar biasa ya tantangannya. Yang baik. Tentuan ya. Nah itu. Saya mikir mulai kenalan. Kita pergi ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berwajah. Saya melihat
wajah-wajah ahli surga, insyaallah ya. Dan wajah-wajah yang memang masih muda-muda, gitu. Betul begini? Masih muda-muda atau sudah merasa tua? Masih muda. Ada yang 80 tahun? 81, Masya Allah. Rekor mereka. Ya, alhamdulillah ini walaupun usia sudah 81 tapi masih semangat mengikuti majelis ilmu ya. Katanya majelis ilmu itu adalah Riyadil Jannah ya. Taman-taman surga ya. Dan mudah-mudahan semua yang dari sini senantiasa dari berangkatnya hingga pulangnya nanti dicatat sebagai sebuah amal soleh, menjadi pemberat bagi amal-amal kita yang lainnya ya, soleh kita. Dan Masya Allah ya, menyiapkan waktu untuk mengikuti kajian itu perlu perjuangan, betul nggak? Ya, buktinya tidak semua orang mau datang ke sini, betul ya? Ya, mungkin ada yang sibuk masak, cuci-cucian gitu. Apalagi hari Sabtu, barangkali hari keluarga gitu ya. Jadi kan itu luar biasa. Walaupun hari Sabtu itu hari keluarga, mungkin juga suami libur, anak-anak libur gitu ya. Godaannya, godaannya besar sekali untuk hadir di sini gitu. Tapi jangan memilih untuk hadir di sini. Dan ini adalah sesuatu yang sudah tepat. Ya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kemudian Allah menyampaikan ajal kita ya, bisa saat ini, bisa besok, bisa lusa, bisa seminggu, bisa 2 bulan, bisa 1 tahun, bisa 10 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu. Maka disitulah kita sebagai seorang muslim harus senantiasa mempersiapkan segala sesuatunya. Dan persiapan yang baik itu adalah dengan kita selalu berada di dalam ketakwaan. Takwaan itu apa? Ketakwaan itu berarti menjalankan seluruh yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi seluruh yang larangan-larangannya. Nomor larangannya, larangannya tidak banyak. Ya. Hanya tidak boleh melanggar syariat itu aja larangannya. Larangannya cuma satu aja gitu. Larangan tidak boleh melanggar syariat. Ya. Karena itu kita pastikan bahwa kita senantiasa di dalam jalan-jalan yang kebenaran tadi itu. Kalau ragu panjenengan apakah ini boleh atau tidak boleh, ya. Kalau hukum benda itu kan 2, halal dan haram, ya kan? Kalau panjenengan ragu, lebih baik bertanya dulu sebelum apakah itu memakannya, memanfaatkannya, mengambilnya, kan begitu. Ya, tidak langsung kemudian kita manfaatkan ya, atau langsung kita makan, kan gitu ya. Kalau perbuatan itu terikat dengan namanya ahamul khamsah, hukum yang 5. Fardu atau wajib, mandub atau sunnah, mubah, makruh dan haram. Yang mandub itu apa? Apa yang mandub? Yang mubah itu apa? Makan, minum, ya. Kalau nonton drakor, dracin itu apa? Makruh. Katanya makruh. Iya. Nonton drakor makruh ya. Iya. Makruh itu tidak mendapat pujian tapi apa? Celaan kan gitu ya. Oh gitu ya. Kan dalilnya gini, saya ingin mendapatkan fakta tentang bagaimana betapa budaya Korea itu sudah luar biasa masuk ke dalam relung-relung kehidupan kita sehari-hari, kan begitu. Ya kalau keperluannya itu ya boleh ya. Artinya kita tabuk sebagai upaya untuk kita mendapatkan fakta-fakta tadi. Karena apa? Saya habis ini ngisi kajian. Kalau udah tahu faktanya tentang drakor, dracin, saya nggak bisa ngomong, kan begitu. Apa ini, apa itu, termasuk manga, kan gitu ya. Tergantung perspektifnya apa. Kalau manga itu sekedar untuk membunuh waktu, ya mungkin betul tadi kata beliau, malah bisa jadinya ke
ke, ke makruh kan begitu ya, karena membuang-buang waktu tanpa secara sia-sia kan begitu. Tapi kalau niatnya tadi untuk memahami fakta-fakta agar kita bisa sampaikan bahayanya itu, agar kita bisa sampaikan kita harus waspada dan sebagainya, maka itu bisa jadi menjadi bahkan sunnah ya. Karena kita mengambil pembelajaran dari situ untuk kita sampaikan pada ya khalayak, pada umat yang lainnya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita sebentar lagi masuk ke bulan Dzulhijjah ya. Bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini salah satu dari 4 bulan haram ya, Ashhurul Harum ya. Ashhurul Hurum. Apa sih 4 bulan yang haram, bulan haram disebut bulan haram itu apa sih? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab ya. Nek dibalik, nek diurutkan berarti Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ya. Kenapa disebut bulan-bulan haram? Berarti di bulan-bulan ini kaum muslimin dilarang untuk melakukan peperangan sebenarnya ya. Dan masing-masing bulan haram ini juga banyak khasiatnya. Khasiat itu berarti keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh masing-masing bulan ini ya. Dan bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang ke-12 dari penanggalan Hijriah ya. Nah, berarti sebentar lagi kita akan masuk tahun baru Hijriah. Tahun berapa, Bu? 1448. Sekarang 447 kan? Atau 448 Hijriah ya. Nanti insyaallah mudah-mudahan Allah juga menyampaikan kita di bulan Muharram ya, bulan atau tahun depan ya. Nah, di bulan Dzulhijjah ini kesempatan pagi hari ini saya akan mengupas 2 hal. Yang pertama bicara tentang keutamaan-keutamaan, karena ini banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mengambil pembelajaran ya. Apa itu yang pembelajaran utama dan yang paling penting kita ambil adalah bahwa bulan ini adalah bulan persatuan umat Islam. Bulan persatuan umat Islam. Kenapa demikian? Karena di bulan ini ada namanya pelaksanaan ibadah haji. Jadi tidak benar dulu ada seorang alim juga yang mengatakan, kenapa sih haji itu harus di bulan Dzulhijjah? Kenapa haji itu harus di Haramain? Kenapa tidak di Bungkul misalkan gitu ya? Boleh nggak Ibu? Kita haji jauh-jauh mahal, pindah saja ke Bungkul atau Tambak Sari, kan lumayan stadionnya besar Bu. Atau kalau Bung Musa lagi Bung Tomo, boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Ya. Soalnya ada dulu yang orang alim itu mengatakan begitu. Kenapa harus berdesak-desakan? Kenapa harus ke Mekah? Kenapa harus di Masjidil Haram? Kenapa harus di Arafah? Kenapa harus di Dzulhijjah? Kenapa nggak sepanjang tahun itu bisa haji? Karena ini adalah ibadah-ibadah tauqifiyah, ibadah madhah yang Allah telah turunkan ketentuannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, waktu-waktunya. Tidak bisa seenaknya dewe. Kalau bisa saya sendiri ya dari kemarin kita udah haji. Gak usah nunggu antrian berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun gitu, betul gak? Itu. Ya, jadi ibadah haji itu bukan sakarape dewe. Kalau buat orang Surabaya gitu gak. Tapi adalah ibadah yang jelas waktunya, tempatnya, kapan, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan sebagainya. Nah itu. Jadi kenapa itu harus di Haramain ya, di Tanah Haram, kemudian harus di bulan Dzulhijjah, bareng-bareng lumpuk di sana, dan ada jutaan manusia yang berkumpul di waktu yang sama. Tahun ini mungkin sudah bisa sampai 3 juta orang satu tahun. Kalau dulu maksimal itu 2 juta sebelum pelebaran Masjidil Haram itu selesai dilakukan. Tapi hari ini insyaallah pelebaran Masjidil Haram itu sudah selesai dilakukan sehingga bisa menampung sampai 3 juta jamaah. Jadi bayangkan sepertiga Surabaya
Surabaya itu berapa Bos penduduknya? Katanya 9 jutaan. Nggak ngerti saya benar. Saya udah lama nggak buka data statistik ya. Nah, kalau andaikan 9 juta atau mungkin kurang lah ya. 9 juta mungkin kalau siang, atau Jakarta yang 9 juta itu. Surabaya mungkin 4-5 juta ya. Berarti hampir satu Surabaya itu ngelompok di satu tempat. Ya, kalau tidak berdasarkan itu tidak mungkin ya. Pasti berdasarkan, pasti berebutan, pasti ya begitu ya. Kadang-kadang kalau yang tidak sabar, tidak ikhlas ya jadinya cekcok, tukaran ya. Maka ketika kita ingin haji itu betul-betul harus diluruskan niatnya. Nah, apa keutamaan dalam Dzulhijjah? Ada sebuah hadis Rawal Bukhari rahimahumullah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ya. Jadi para ibu perhatikan di dalam hadis ini ada penyebutan radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anhuma ya. Bedanya apa? Rahimahullah ya bukan. Kalau perbedaan penyebutan anhuma itu biasanya berarti orang tuanya sudah muslim juga ya. Tapi ada juga sahabat-sahabat itu yang disebut radhiyallahu anhu. Ya, berarti orang tuanya mungkin masih kafir ya. Tidak masuk Islam sehingga disebut radhiyallahu anhu. Kalau radhiyallahu anhuma berarti orang tuanya juga sudah muslim. Ibnu Abbas ini berarti orang tuanya sudah muslim ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min ayyamin amalul solih ya, fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam ya. Jadi ada atau tidak ada sebuah ayyam, sebuah hari di mana amal-amal soleh pada waktu itu fiha ya, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, min hadhil ayyam, kecuali pada hari-hari itu, pada hari-hari ini gitu ya. Apa itu hari-hari ini tuh? Yakni ayyamal ashri ya. Jadi yaitu adalah 10 hari-hari itu ya. Di apa berarti 10 hari di bulan Dzulhijjah itu ya. Ayyamal ashr, 10 hari ya. Jadi mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 10 ya. Kan 10 hari ya. Kalau ya sahabatnya penasaran, bertanya kepada Kanjeng Nabi gitu ya. Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Ya Rasulullah, bener itu lebih utama daripada berjihad jalan Allah. Sampai begitu pada saat itu nanyanya begitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan cerdas pada saat itu begitu ya. Sangat penasarannya, tenanan taruh Kanjeng Nabi itu ngomong bahwa 10 hari di bulan Dzulhijjah itu seutama itu, sehingga kemudian coba dibandingkan apakah juga lebih utama dari berjihad di jalan Allah. Kata baginda Rasul, qala walal jihadu fi sabilillah ya, walaupun itu berjihad di jalan Allah ya, illa kecuali illa rajulun kharaju bi nafsihi wa malihi ya, kecuali bagi seorang rijal ya, yang keluar kharaja ya, yang keluar binafsihi, dengan jiwanya, wa malihi, dan dengan hartanya ya, summa lam yarji min dzalika bi syai'in, kemudian dia tidak pernah kembali sesuatu apapun. Artinya apa? Artinya orang ini syahid ya, yo kembali hartanya, orang ini juga kembali yang gitu. Nah itu berarti dia lebih utama gitu ya. Direkam. Iya. Kalau oke. Ya, jadi itu ya. Jadi apa namanya? Kecuali orang yang berjihad kemudian orang ini syahid, maka itu memang lebih utama. Tapi bagi yang berjihad fisabilillah tapi dia tidak syahid di situ, maka 10 hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah itu
kata Kanjeng Nabi itu lebih utama. Artinya kita beramal soleh di hari-hari itu adalah yang utama. Kemudian kalau kita lihat ya di dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalil ashr ya. Ketika menafsirkan ya walayalin ashr gitu ya. Dan malam yang 10 gitu. Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari beliau menyatakan adalah walayalin ashr itu sebagai malam-malam 10 Dzulhijjah ya. Berdasarkan kesepakatan hujjah dari para ahli tafsir ya. Ya, jadi walayalin asr dan 10 malam ya, dan malam yang 10 itu. Kemudian Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir ya, beliau menyampaikan walayalin asr itu sebagai dan malam-malam yang 10 adalah 10 hari pertama Dzulhijjah sebagaimana yang disebut dalam Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan lebih dari satu ulama salaf maupun khalaf. Selama salaf itu berarti ulama dahulu, ulama khalaf ini berarti ulama mutakhirin ya. Itu menggambarkan sekali lagi betapa besarnya, sehingga panjenengan ya ini hendaknya betul-betul memanfaatkan ya, nanti ketika datang bulan Dzulhijjah ya, disiapkan dengan baik ya, agar kita bisa memaksimalkan amal-amal itu, terutama adalah juga berdoa dengan doa-doa yang terbaik ya. Berdoa dengan doa-doa yang terbaik, karena insya Allah ada banyak keutamaan-keutamaan ya, di 10 malam, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tadi itu. Kemudian ini hadis yang sama tapi matannya berbeda ya, rawinya juga berbeda sedikit ya, sedikit. Kalau tadi binafsi wa mali falam yarji min dzalika bisyai'in ya. Itu sama sebenarnya ya. Ada sedikit aja perbedaan matan. Matan itu berarti isi redaksional dari hadis itu ya. Nah ini sama tadi ya. Kemudian tadi di dalamnya ada hari Arafah. Tanggal berapa hari Arafah itu? Tanggal 9 ya? Bukan 8. Katanya ada sebuah hadis mengatakan khairu doa yaumul Arafah ya. Jadi sebaik-baik doa itu adalah doa di hari Arafah. Maka kenapa jemaah haji itu yang di sana ya, itu berdiam di Arafah ya sampai menjelang maghrib gitu ya. Jadi berdiam merenung, melantunkan doa-doa, memohon yang terbaik ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Panjenengan di situ bisa begitu. Kan kita biasanya disunahkan juga siam kan begitu di tanggal 9 Dzulhijjah itu ya. Maka itu hari yang baik ya untuk tadi memohon pada Allah dengan disiapkan doa-doa yang terbaik. Doa untuk apa saja? Untuk apa saja? Dengan punya hajat nopo ya. Kalau yang menginginkan tadi mendoakan keluarga, silahkan. Keluarga agar menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, doakan. Ya. Ketika usahanya ingin baik, ya ingin terus meningkat, silahkan berdoa juga di situ. Ketika ada hajat-hajat yang belum terkabul, silahkan juga dihajatkan, didoakan, dikirimkan doa atau dibacakan doa pada hari itu. Ya, kalau ada orang tuanya yang sakit, didoakan juga agar segera diberikan kesembuhan atau diberikan yang terbaik dari si Allah Subhanahu Wa Taala. Ada teman yang sakit juga, didoakan juga. Dan yang lain-lainnya. Jadi hari Arafah tadi atau sebaik-baik doa adalah doa di Yaumil Arafah. Nah, kita
keutamaan kita melakukan puasa Arafah itu ada dalam hadis riwayat Muslim ya. Su'ila an shaumi yaumi Arafah ya. Adapun ada pertanyaan pada beliau ya tentang puasa di hari Arafah. Faqala ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yukaffiru sannatal madiyah wal baqiyah ya. Jadi puasa di hari Arafah itu ya, yukaffiru sannah, menghapus dosa ya. Satu tahun ya, sannatan madiyatan yang lalu, wal baqiyatan ya, dan yang akan datang. Jadi itu fadilah keutamaan dari puasa di hari Arafah. Kemudian bagaimana kita menentukan hari Arafahnya? Ya. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa penetapan terkait dengan hari Arafah itu tergantung pada penguasa di Hijaz, artinya di Mekah Al-Mukarramah, karena mereka lah yang menentukan kapan prosesi haji itu dilakukan. Kapan penetapan tanggal satunya, karena penetapan tanggal 1 Dzulhijjah ini mempengaruhi prosesi hajinya tadi. Mulai dari tanggal 8 persiapan berangkat dari Mina, kemudian tanggal 9 ya di Arafah, tanggal 10 dan seterusnya sampai selesai prosesi ibadah haji itu. Paling lama berapa hari prosesi ibadah haji itu? Sampai tuntas jumroh 5 hari ya, paling lama 6 hari lah ya. Mulai dari 8 lah ya, 8, 9, 10, 11, 12. Kalaupun ada yang nafar sani bisa 13 ya. 6 hari paling lama. Tapi kok lama sekali Ustaz bepergiannya. Ya. Lama itu karena menunggu datangnya kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia gitu. Kalau begini masih ngapain mereka saudara-saudara kita di sana? Ya masih bukan santai ya, tapi menjalankan ibadah umroh ya. Kecuali yang datangnya belakangan ya. Jadi yang berangkat awal itu santai-santai di depan ya. Nanti di belakangnya. Makanya harus dijaga stamina-nya bagi orang yang haji ya, terutama yang berangkat awal supaya ketika puncaknya itu energinya masih tersimpan. Jangan sampai semua di awal begitu prosesi hajinya malah KO kan itu. Ya, ini banyak juga kalau kita tidak belajar manajemen energi ya, di dalam prosesi ibadah haji itu. Karena justru nanti saya jawabnya Pak. Ya, itu ini pertanyaan saya simpan dulu. Nah, jadi memang itu kaitannya dengan prosesi ibadah haji tadi itu. Jadi penetapan hari-hari tadi itu termasuk kapan hari Arafah ya. Kapan Arafahnya itu kita hendaknya menyesuaikan dengan prosesi ibadah, karena ini satu rangkaian, bukan sesuatu yang berbeda ya, satu rangkaian ibadah. Dan tadi ya dikatakan juga dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Baihaqi ya, bahwa amal di hari-hari itu dilipat gandakan. Ma min ayyamin ahabbu ilallah ya. Jadi tidak ada hari yang kemudian dicintai atau disukai oleh Allah SWT an yuta'at bada lahu fiha min ashri Dzulhijjah ya. Jadi tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah untuk beribadah ya, kecuali atau sebagaimana 10 atau hari 10-nya bulan Dzulhijjah ya. Yu'dilu siyamu kulli yaumin minha bisyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatil qadri.
berpuasa, menjalankan puasa pada siang harinya sama dengan berpuasa selama 1 tahun ya. Bisyami sanatin ya. Layaknya berpuasa 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha, dan mendirikan sholat pada malam-malam harinya bi qiyami lailatil qadri ya, seolah-olah seumpama mengerjakan sholat pada malam-malam Lailatul atau malam Lailatul Qadar. Jadi ini menegaskan tadi bahwa begitulah besarnya pahala ya, amal yang dilakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Hilang ya. Gangguan teknis nih. Ya. Gak nyambung lagi. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, lebih utama mana? Ya, apakah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 malam terakhir bulan Ramadan? Yang mana yang lebih utama? 10 Dzulhijjah. Ada yang lain? Bapaknya datang. Kita itu bocoran Pak. Itu bocoran. Ya, ada penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang luar biasa dalam kitab Zadul Ma'ad ya. Beliau menyampaikan bahwa 10 malam terakhir bulan Ramadan, malam ya, 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan 10 malam awal Dzulhijjah ya. Dan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah itu jawabannya. Oke. Kalau malamnya itu lebih utama yang Ramadan, kalau siang harinya lebih utama yang Dzulhijjah. Kalau? Ah itu. Jadi ini menegaskan kembali. Jadi itu, okay? Kalau Ramadan 10 hari, 10 malam terakhir itu kita biasanya ngebleng gitu Pak. Setiap hari kita berbanyak ibadah nafilah ya, qiraatil Quran dan sebagainya gitu. Sampai kadang-kadang kita menjelang hari raya itu kadang-kadang sakit kita. Sewaking apa Bu? Ngutu, mempeng gitu ya. Sare priyoyo ya. Tinggal kesel kan gitu. Tidak apa-apa itu karena dalam iya. Karena belum tentu kita akan diperjumpakan oleh Allah di bulan Ramadan tahun depan. Maka ibaratnya kita itu mempeng-mempengan gitu. Walaupun kadang-kadang tadi hari-hari pertama Syawal itu kadang Al-Fakir sendiri ya sakit-sakit kita gitu. Ya masuk angin ya apa kan gitu. Karena kita berusaha betul memanfaatkan 10 malam di bulan Ramadan itu tadi menemukan malam Lailatul Qadar tadi. Selain memang juga 10 hari terakhir itu pahalanya besar sekali ya. Nah, Dzulhijjah ini harinya yang lebih utama ya. Hari-harinya yang lebih utama. Maka kita isi dengan berbagai amal-amal soleh ya, termasuk mungkin menghadir kajian seperti ini, bersedekah ya, melakukan kebaikan bagi membaca takbir, tahlil dan tahmid itu juga sesuatu yang dianjurkan ya oleh Rasulullah SAW ya. Dan koneksi masih ada Pak ya? Iya. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, udah nampak tadi? Izin minum dulu ya. Nonton nggih. Ya. Baik, jadi kesimpulannya adalah bahwa
di bulan Dzulhijjah itu adalah bulan tempat berkumpulnya induk-induk kebaikan, induk-induk ibadah. Di situ ada amalan puasa, di situ ada amalan untuk sholat ya, bersedekah, bahkan ada amalan yang tidak ada di bulan-bulan yang adalah amalan menjalankan ibadah haji. Nah ini yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Ya, kalau puasa, sedekah, sholat tadi di bulan Ramadan juga ada. Tapi bulan Dzulhijjah ini ada satu lagi yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, adalah amalan untuk menjalankan ibadah haji. Nah, walhasil para ibu sekalian yang dirahmati Allah ya, maka mumpung ini masih belum masuk bulan Dzulhijjah, panjenengan sami-sami kita siapkan persiapan-persiapan yang kita butuhkan untuk bisa menyambut datangnya bulan Dzulhijjah. Mau puasa selama 10 hari, 9 hari ya. 10 hari, nanti bid'ah nanti. Ya mau terus menerus silahkan ya. Ya minimal 1 hari aja Bu, di Arafah itu. Ya. Kalau tidak sanggup, Nah, udah 80 tahun saat, ya nggak usah panjenengan ya. Kan saum itu juga sunnah, Wong Ramadan aja kalau tidak mampu juga, walaupun itu wajib, tidak wajib puasa dengan bayar fidyah kan Nah, itu. Bisa diganti ibadah-ibadah yang lainnya. Anda kan tidak kuat puasa, kenapa? Kalau bisa bersedekah, sedekah. Berapapun itu. Mau makanan, mau apa ya, mau bentuk uang, monggo bisa bersedekah agar kita mendapatkan juga pahala keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan jangan lupa tadi doa-doa ini juga harus kita lambungkan ya, kita sampaikan, kita langitkan kata begitu ya. Karena itu adalah waktu-waktu yang terbaik. Kalau kebetulan kita menjalani ibadah haji, maka itu juga kita ada di tempat-tempat yang terbaik, mustajabah. Kalau kita sekarang di sini, ya kita cukup lakukan tadi doa-doa yang bisa kita kita mohonkan kepada Allah ya, apapun doanya. Kemudian tadi memperbanyak amal soleh yang lain ya, termasuk takbir, tahlil dan tahmid tadi itu. Dan jika punya kemampuan untuk berkurban, juga bisa berkurban. Kayak gitu juga dulu ada yang nanya, ada yang berkelakar, kenapa kurban itu mesti itu saja? Nggak boleh kurban ayam, nggak boleh. Lah, iki wong ini terlalu kreatif, ada yang nanya ya. Memang nggak boleh Ustaz kurban ayam, bebek, kan bebek sekarang juga lagi banyak. Atau kenapa nggak kurban lele misalkan gitu ya? Walaupun bisa memujair barang. Ya itu yang disyariatkan Allah itu ya. Dalam karena semua ibadah itu namanya tauqifiyah, itu kita tidak boleh kreatif gitu. Karena semua itu sudah ditetapkan oleh Allah tadi itu ya. Termasuk tadi kenapa haji itu harus ke Mekah? Larang Pak, kita mau ini nabung dulu kan begitu. Antri bisa kan. Kenapa kadang Bung Tomo aja Pak ya, bisa muat 10.000 lebih tuh Bung Tomo. Kan lumayan untuk jemaah Surabaya. Ya enggak boleh, karena semua ada tata caranya, ada tauqifiyahnya tadi ya. Jadi panjenengan kalau ada orang alim yang nyeleneh-nyeleneh gitu ya hati-hati juga Bu. Kalau yang ngomong orang biasa tidak apa-apa, tapi yang bahaya itu kalau ngomong orang alim ya, yang disebut orang alim di masyarakat tapi kemudian melontarkan hal-hal yang kadang-kadang justru tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tuntunkan, gitu yang bahaya. Makanya di situlah pentingnya tadi kita bermajelis, pentingnya kita thalabul ilmi tadi itu agar
kita senantiasa mendapatkan sesuatu yang mencerahkan ya dalam majelis itu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan tadi momentum haji. Momentum haji ini momentum luar biasa. Berkumpulnya orang yang sama dalam jumlah yang juga besar sekali, berjuta-juta orang, mungkin sekitar 3 juta orang. Tahun ini kita mendapatkan kuota itu kalau nggak khilaf 220.000 jamaah ya. Indonesia saja ya. Berarti sekitar 10% jamaah haji itu dari Indonesia. Jadi setiap 10 orang pasti ada 1 orang Indonesia ya. Yang lainnya dari seluruh penjuru dunia, dari ratusan negara itu berbagi kuota itu. Kalau pengen antri Bu, haji dari Jepang gitu. Biasanya apa namanya nggak antri gitu. Ada teman saya yang S3 di Jepang itu ya mau haji tahun depan bisa karena tidak antri. Tapi sekarang juga pertumbuhan Islam di Jepang itu juga luar biasa. Ya, di Korea juga luar biasa. Ya, di negeri-negeri yang lain termasuk di Taiwan. Saya punya teman punya teman dosen di UNER S3 di Taiwan. Ya. Tapi ini orang ini teman saya ini hampir 8 tahun nggak pulang-pulang. Baru pulang bulan lalu karena dipanggil oleh rektornya. Mulia kamu, Kak Mulia tak coret ke daftar dosen ini. Ternyata apa Ibu? Beliau di Taiwan itu jadi naib ya. Apa naib? Mutin. Jadi mutin di sana Bu. Jadi kata beliau, saya 1 kali jadi naib itu bayarnya di sana 5 juta Bu. Lah pernah sebulan itu dia 8 kali. Lalu besar jadi naib daripada beasiswanya gitu. Jadi makanya kenapa kerasan sampai jadi takmir masjid juga di kota dia belajar itu. Makanya kerasan di sana tidak balik-balik sampai dipanggil rektornya. Apa nih gak balik tak coret ke dosen UNER deh ya. Akhirnya balik kemarin ya. Ya itu menunjukkan ternyata di sana itu orang mu'alaf itu banyak sekali. Ya, di Taiwan itu yang notabene juga orang-orang China ya, kepulauan lah gitu ya. Nah itu Islam ya. Nah kembali tadi bahwa haji ini memang satunya adalah ibadah mahdhah ya. Tapi ada dimensi-dimensi yang lain ya, yang bisa kita petik dari ibadah haji ini ya. Ada banyak dimensi-dimensi yang lain yang bisa kita petik dari pelaksanaan ibadah haji ini, terutama tentang apa? Tentang persatuan. Bagaimana kemudian kaum muslimin yang jumlahnya sekarang itu kurang lebih 1,7 miliar di dunia ini, ya kemudian sebagian yang menunaikan ibadah haji, yaitu kurang lebih tadi 3 juta, dan itu juga mau diatur mengikuti prosesinya secara berurutan. Tidak ada kemudian yang tiba-tiba arafah dulu kan gitu ya, baru nanti balik. Enggak, semuanya urutannya sama, tidak ada yang berbeda. Dimulai dari apa? Ya tadi mulai dari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Dan kabilah dari seluruh jazirah Arab ke Madinah, sehingga beliau tidak jadi berangkat umroh, tidak jadi berangkat haji. Kemudian Amirul Safarnya, Amirul Hajnya dipercaya pada Sayyidina Abu Bakar. Rasul tinggal di Madinah karena menerima kunjungan dari berbagai kepala-kepala kabilah di seluruh Jaziratul Arab. Dan barulah tahun 10 Hijriah untuk pertama kali dan terakhirnya Kanjeng Rasul menunaikan ibadah haji. Tahun 10 ya? Ya, 10 Hijriah. Itu sekaligus jadi haji wada. Ya, yang pertama dan yang terakhir. Tidak pernah ada waktu yang lain Kanjeng Rasul menunaikan ibadah haji. Ya. Nah, itulah kenapa kemudian disyaratkan ya haji itu sebenarnya 1 kali saja. Ya, jadi biar apa? Biar benar-benar bersapan dengan baik gitu. Kalau ternyata sudah tiap tahun bisa haji ya,
kadang-kadang mungkin tidak lurus niatnya gitu, atau tidak semangat ini mungkin ya. Tapi kalau satu kali seumur hidup nunggunya sudah berbelas tahun gitu ya, nah, itu betul-betul disiapkan dengan sebaik-baiknya, perbekalan yang terbaik, yaitu perbekalan takwa tadi itu sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di rumah beliau di Baitullah. Tadi kan Rasulnya pas sekali. Ya, andai kan kanjeng Rasul 2 kali, nanti bisa jadi itu mungkin seolah-olah fardu. Wah, 2 kali 2 kali, fardunya 2 kali enggak. Kanjeng Rasul sekaligus menjadi contoh bagi umatnya bahwa haji itu yang wajib adalah 1 kali. Walaupun cucu-cucu beliau ya mungkin akan berhaji gitu, tapi beliau sendiri itu sekali seumur hidup beliau. Dan itu nanti ada apa namanya, ada khutbah beliau yang paling terkenal ya, khutbah wada ya, khutbah yang terakhir yang beliau sampaikan. Dan ketika kanjeng Rasul membacakan khutbah itu, maka Sayyidina Abu Bakar sudah merosot kata kanjeng Rasul mau wafat. Nah, hanya Sayyidina Abu Bakar yang merasakan itu, karena kanjeng Sayyidina Abu Bakar ini perasaan halus ya. Jadi melihat ini katanya kanjeng Rasul lagi tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Ya betul, setelah itu beliau wafat. Jadi ibadah haji itu juga tadi adalah melatih kita ya untuk betul-betul berjuang ya, tidak terkena penyakit wahan. Apa wahan bu? Hubudun ya, boleh duwe kamari-mari. Wakar rohyatul maut kan gitu ya, peti mati gitu, takut mati gitu. Nah itu wahan namanya gitu. Nah kalau haji itu udah lillahi ta'ala ya, budal berangkat ya, entah kembali atau tidak sudah kita niatkan gitu. Apalagi zaman dulu mbah saya itu hajinya 8 bulan ya, karena naik kapal. Jadi udah melepas kayak orang nek mulih ya syukur, nek ramulih ya sudah diikhlaskan sudah. Tiketnya itu ada kayak, jadi ini tiketnya ada tiket naik kapal gitu, naiknya dari Tanjung Priok waktu itu ya. 8 bulan coba, sekarang berapa hari? 40 hari cuma. Ya sampai 2 bulan ya, 2 bulan saya kesel yang ngomong itu. Tapi kalau ini biasanya kalau reguler itu sekitar 40 bulan. Apalagi kalau VIP, wah, cuma 15 hari udah balik gitu ya. Ada yang 25 kan gitu ya. Yang super VIP itu pokoknya teko, tidak lama ini langsung prosesi ibadah haji, pulang lagi udah. Gitu. Kan cuma tadi 5-6 hari tadi itu yang intinya kan begitu. Nah dulu itu mungkin secara dohirnya itu lebih terasa. Kenapa? Karena betul-betul seperti orang mau berjihad. Saya nggak ngerti apakah dia akan balik atau tidak balik. Sampai 8 bulan tadi itu. Kalau sekarang ya mungkin karena pesawat ya 7 jam dan nyampe hari 7 jam. Mungkin secara hirah perjuangannya mungkin bisa jadi berkurang, bisa jadi. Tapi kalau orang itu benar-benar meniatkan lillah ya, bukan li ghairillah, pasti akan merasakan itu bagaimana dia mulai dari tadi menyiapkan perbekalan tadi untuk bisa daftar haji aja. Nah kalau sekarang Bapak Ibu di medsos itu ada lagi nenek yang viral dari Sulawesi itu yang dijadikan sebagai contoh ya dari seluruh dunia betapa beliau itu buruh tani, setiap hari mengumpulkan berapa ribu gitu. Kemudian berangkat haji tahun ini. Usianya sudah 80 berapa gitu. Nah, jadi ada pengorbanannya demikian besar ya. Mungkin beratnya kalau beliau luwih apik tidak makan kerupuk sing rego 1000 ya, untuk bisa ditabung. Luwih becik tidak makan telur hari itu, cukup tempe dan tahu tempe sekarang juga mahal ya.
Ya, jadi ya kalau murah telur malah. Ya. Jadi ya, kadang harus begitu untuk bisa disisihkan ke celengan tadi, keterbelahan tadi. Nah itu perjuangannya di situ. Ya. Nah, selama di tanah suci kalau dulu nggak ada mungkin kipas-kipas seperti sekarang ini. Kalau sekarang kipasnya dikasih kabel kayak gitu, tambah adem kan begitu. Sebab tenda-tenda ini dikasih AC, dulu nggak ada. Iya, sekarang sudah beda. Dulu yang deratus keringat begitu, ya di tengah suhu 40 derajat lebih itu ya sudah nikmatin aja gitu ya. Nah itu dulu ya. Nah ini saya ingin terakhir, jadi khutbah wada ini yang apa namanya penting bagi kita ya, penting bagi kita bahwa kita ini kaum muslimin ini sesungguhnya apapun jam'iyahnya ya, kita ini adalah ikhwah, kita ini adalah saudara, kita ini adalah satu tubuh tadi itu. Kata beliau, ayuhan nas inna dima'ukum ya, wahai manusia sesungguhnya darah kalian, wa amwalukum dan harta kalian, haramun alaikum ya. Maka apa namanya, itu adalah sesuatu yang mulia, ila an talaqau rabbakum ya, hingga kalian bertemu Rabb kalian, kahurmatin yaumikum hada, semulia hari kalian ini, fi syahrikum hada, dan bulan ini, fi baladikum hada, dan juga tanah ini, ala hal balighatu Allahumma fashhad ya. Kemudian beliau tanya kepada jamaah yang 100.000 orang tadi. Jadi jamaah Rasul ketika haji wada itu jamaahnya 100.000 orang ya. Kaum muslimin yang bersama-sama beliau menunaikan ibadah haji. Beliau bertanya tadi, apakah aku telah menyampaikannya? Allahumma fashhad ya. Ya Allah, saksikanlah ya. Jadi ini adalah wasiat-wasiat beliau di akhir-akhir kehidupan beliau ya, bahwa persatuan kaum muslimin itu menjadi satu yang mutlak ya, bahwa darah, harta, tanah ya, itu seluruh kaum muslimin itu sama kedudukannya. Oleh karena itu tidak boleh ada pihak manapun yang kemudian menumpahkan darah kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin, atau merampas tanah kaum muslimin, tidak boleh. Makanya apa yang terjadi kalau kita refleksikan dengan kondisi hari ini, apa yang terjadi di Palestina, di Gaza, ya, dan Lebanon, ya, dan daerah-daerah yang lain, maka itu adalah berarti kita belum mampu memenuhi amanah dari Kanjeng Nabi ini. Di mana? Karena daerah-daerah kaum muslim itu tertumpah di mana-mana. Di Gaza berapa puluh ribu sekarang? 72.000 lebih. Belum di Lebanon puluhan ribu. Belum di tempat-tempat yang lain, belum di negeri-negeri yang lain. Ya. Baru-baru ini misalkan ya, orang-orang kafir juga membuat makar di Iran dan sebagainya ya. Apapun itu adalah tanah kaum muslimin. Mereka adalah kaum muslimin yang tidak boleh tertumpahkan darah, tidak boleh dirampas hartanya, dan tidak boleh dirampas juga tanah-tanah atau negeri-negeri mereka. Nah ini adalah satu esensi yang penting dari ibadah haji. Yang kedua adalah, kata beliau, ada sebuah hadis ya, bahwa nyawa satu orang kaum muslimin itu jauh lebih berat daripada hancurnya Ka'bah sekalipun. Nah, kalau tadi puluhan ribu jiwa kaum muslimin meninggal gitu ya, syahid, bagaimana? Ya, berarti kita memang punya kewajiban untuk bisa membela kemuliaan kaum muslimin itu ya. Nah ini yang cuplikan, karena ini kalau dua ini panjang sekali ya, jadi saya cuplikan dua ini saja. Di sini ada ayuhan nas ya, wahai manusia, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi
Semua muslim itu semua adalah satu, ya. Wala yahillu li imri'in malun akhihi ila an tibi nafsil minhu, ya. Dan muslim dan tidak halal bagi siapapun harta saudaranya yang lainnya kecuali dengan kerelaan hati yang baik, artinya diminta baik-baiknya. Ala hal balaghtu, ya. Apakah aku sudah menyampaikan, gitu. Allahumma fashhad, jadi ya Allah saksikanlah. Itu beliau menyampaikan, tanya kepada para sahabat, kepada para jamaah yang hadir di Padang Arafah pada itu, untuk memastikan bahwa Kanjeng Nabi itu sudah berwasiat. Sudah saya sampaikan. Kenapa agar beliau tidak dimintai berulang pertanggungjawaban di hadapan Allah bahwa beliau belum menyampaikan apa yang seharusnya beliau sampaikan. Fala tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din, ya. Maka janganlah kalian kembali kepada kuffaron, ya. Kembali kepada kekafiran sesudahku. Sebagian dari kalian memenggal kepala sebagian yang lainnya. Ya. Bainabat taraktu fikum ma in tamassatum bihi, ya. Jadi sampai kemudian sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lainnya. Langgadallu ba'dahu, ya. Jadi kemudian beliau juga meninggalkan sesuatu yang jika kalian berpegang padanya maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu apa? Itu adalah kitabullah, itu adalah Al-Quran Karim, ya. Jadi itulah Bapak Ibu yang bahwa kita ini sudah diingatkan oleh Kanjeng Rasul, ya, bahwa kita ini sama muslim adalah ikhwatun, ya. Kita ini adalah saudara, ya. Dan sebagai seorang saudara, ya, maka tidak boleh tadi, ya, melakukan kezaliman, tidak boleh kemudian menumpahkan darahnya dan menjaga kehormatannya, dan harus mencegah pihak lain yang ingin merampas tanah kaum muslimin sekalipun, gitu. Maka itu di bulan Dzulhijjah ini kenapa bulan persatuan, karena bulan Dzulhijjah tadi atau ibadah haji tadi khususnya yang dilakukan di bulan Dzulhijjah itu adalah momentum yang tidak kita jumpai di bulan-bulan yang lainnya, ya. Sehingga seharusnya kita bagi yang berhaji maupun tidak berhaji, ya, menjadikannya sebagai sebuah momentum agar lebih kita bersemangat, ya, punya kesadaran, punya tekad yang kuat, ya, di dalam membela kehormatan kaum muslimin sebagaimana pernah dilakukan oleh para sahabat dan para penerus setelah beliau, ya. Dan semoga juga momentum haji tadi itu menumbuhkan tadi kesatuan di kalangan kaum muslimin, sehingga bukan seruan-seruan asabiah yang dilantangkan, tapi justru seruan-seruan Islam itu yang harusnya didahulukan. Nah, semoga kita mampu meneladani apa yang Kanjeng Rasul dan para sahabat ajarkan kepada kita, ya, teladankan kepada kita, sehingga kita ini kemudian betul-betul menjadi umatnya Kanjeng Rasul yang betul-betul ittiba, ya. Ittiba itu berarti meniru persis, ya. Ittiba pada Kanjeng Rasul, perjuangannya, cara-caranya, ya, langkah-langkahnya, ya, itu sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semuanya. Dan semoga panjenengan semuanya, kita semuanya, ya, di sisa-sisa waktu yang diberikan Allah SWT ini menjadi lebih baik, termasuk adalah memberikan manfaat, ya, kepada orang yang lain, ya. Khairun nas anfa'hum
linnas ya. So baik-baik manusia itu adalah yang banyak memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Kalau pengen ini ya jamaahnya harus banyak yang mengundang yang lainnya ya. Kedok tularnya harus disemangatkan lagi gitu supaya setiap panjenengan mengajak ya dan orang itu hadir di sini, maka kebaikan bagi panjenengan dan bagi orang itu dan bagi panjenengan. Kemudian kalau orang itu mengajak lagi, maka dapat double panjenengan. Kalau orang itu ngajak 10, jangan tetap dapat gitu. Makanya kadang-kadang ada yang mengatakan kayak MLM dia ya memang begitu. Apalagi kalau orang itu kemudian betul-betul semangat belajar ya, thalabul ilmi, mengamalkannya, mendakwahkannya, nah kita dapat kiriman pahala jariah tadi itu. Dan itulah yang kita harapkan, walaupun umur kita itu umurnya umat Kanjeng Rasul itu tidak panjang-panjang, paling panjang mungkin 100-an gitu ya, 100 lebih dikit lah ini, tapi itu jarang-jarang. Yang paling banyak antara 60 dan sampai 70. Maka beliaunya panjangan ini pun 81 tahun itu bonusnya luar biasa, hampir 20 tahun bonusnya beliau. Kalau tahun hijriah mungkin sudah lebih 20 tahun gitu ya. Baik begitu, wal musta'an wa huwa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia adalah bagaimana dia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bermanfaat. Amin amin amin. Itu yang semoga Allah Subhanahu wa taala membuat dunia itu bukan hanya tentang ibadah, tapi juga bagaimana tentang harapan yang bisa dilakukan. Yang harus dilakukan itu adalah doa-doa. Jadi doa-doa itu tadi yang sudah disampaikan sama Ustaz, salah satu doa yang mustajabah adalah kita masih dari dan di 10 buat Ya, hari pertama. Ya. Insya Allah ta'ala. Hari doa itu bagaimana bisa bermakna, bisa sampai ke langit. Tentunya akan ada hal-hal yang perlu kita pelajari lagi. Kalau kalian sudah belajar tentang kulitnya saja, tadinya masih belum ya. Nanti insya Allah ta'ala kita akan ketemu lagi dengan kisah kalian. Ada yang lebih baik lagi. Tapi ini juga ada yang mau ditanyakan. Oh ya, ini dulu baru namanya nih. Saya tapi tidak. Ini nggak apa ya Pak? Oh iya, ada apa? Nggak apa. Mudah-mudahan bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tina, Mbak Tina. Ya, ini mau nanya itu loh. Kan katanya Islam itu tidak boleh mendengarkan musik. Ya. Bagaimana dengan kalau misalkan kan ada musik-musik religi ya? Itu bagaimana itu seperti itu? Ya ini. Berarti ibu yang belakang ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz, apakah tadi menerapkan kalau bulan Zulhijjah itu nggak boleh berperang? Gimana? Nggak boleh berperang. Berperang. Ya berperang, perang seperti ya sekarang tidak. Berperang atau berperang? Oh gitu, ya. Ya. Nah, terus. Bagaimana dengan kondisi sekarang ini ya? Kita sama ini apa bisa di apa ya? Saya itu bayar tadi itu kan bagus ya di sini dan ya apa poin-poinnya. Terus bagaimana dengan haji? Orang yang sudah menunaikan haji tapi tidak dengan kriteria tersebut. Terima kasih sampai jumpa. Yang berarti tidak sesuai dengan oh ya. Anda seperti yang biasa. Ada sebuah yang menunjukkan penetapan hari Arafah itu menurut
di Arab Saudi sana atau menurut mereka masing-masing. Pertama, yang kedua, tidak saling menghubung itu, kalau ada yang menghubungkan karakter itu jadi samakan dengan hubungan jiwa atau hubungan berdarah gitu. Terima kasih. Meskipun sama tidak bisa apakah siapa itu orang itu hatinya itu begitu. Kalau nggak bisa, Iya. atau nonton musik, bayar musiknya, buat sama haji lagi orang bagaimana tahu dulu gitu ya. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan tadi ya. Pertama dari Bu Erni ya. Ini kan bulan-bulan haram ya, tapi kok perang kan gitu ya. Memang penjelasan para ulama itu, kita itu diharapkan memulai perangnya. Kalau kasusnya Iran kemarin itu kan yang memulai Amerika kan begitu, sama Zionis itu kan ya. Jadi posisi mereka bukanlah orang yang memulai perang itu, tapi mereka hanya membalas serangan yang dilontarkan atau dilakukan oleh Amerika dan Zionis tadi itu. Jadi nah itu karena mereka nggak tahu bahwa itu adalah bulan haram itu. Ya, mesti aja orang kafir kan nggak ngerti kan gitu. Jadi yang memang tidak diperbolehkan itu adalah ketika kita memulai perang itu, kita sendiri memulai, kemudian menyerang pihak lain dan sebagainya, itu di bulan-bulan haram tadi yang sebenarnya diharamkan itu. Tapi bagaimana pendapat jumhur ulama menyatakan kalau kita dalam posisi itu diserang, ya maka kan harus mempertahankan diri atau menyerang balik gitu. Kalau kita lihat diam, ya habis itu diserangi pakai roket-roket dan ini gitu ya. Ya, jadi itu, jadi tidak bolehnya itu adalah ketika kita aktif memulai perang itu. Dan ketika zaman Rasul itu ada yang disebut ghazwah. Ghazwah itu berarti perang besar. Perang besar itu kayak Badar, Uhud ya, dan perang-perang Hunain ya. Itu biasanya Rasul sendiri yang ikut di dalam peperangan itu, dan beliau yang memimpin peperangan itu. Tapi ada juga namanya perang-perang kecil, syariah, namanya syariah. Itu perang-perang kecil, di mana biasanya Rasul tidak ikut di dalam proses perangan itu. Nah, sepanjang 10 tahun beliau di Madinah gitu ya, itu beliau melakukan perang itu Ghazwah tadi itu 27 kali. Benar bayangan, berarti setahun itu hampir 3 kali perang ya. Futuhat, maksudnya futuhat, melakukan penaklukan ya. Jadi kalau 10 tahun beliau ada memimpin Ghazwah tadi atau perang besar tadi 27 kali. 10 bagi 27 berarti hampir setiap tahun itu 3 kali perang. Belum lagi ada 38 kali syariah, perang kecil. Jadi pokoknya sepanjang 10 tahun beliau memimpin di Madinah itu, beliau perang itu 68, totalnya 65 kali. Berarti 65 kali ya, 27 berupa Ghazwah, perang besar, dan kemudian 38 kalinya perang kecil yang beliau biasanya tidak ikut ya, ekspedisi militer biasa. Berarti satu tahun itu beliau berperang itu 6,5 kali. Ya mungkin meninggalkan bulan-bulan haram tadi itu yang tidak mengirimkan pasukan-pasukan itu. Ya termasuk mengirim pasukan ke kabilah-kabilah tadi untuk masuk ke Islam dan sebagainya, itu kan bagian dari itu. Ya, kalau tidak mau ditawari masuk Islam tidak mau, kemudian tawari mau jizyah tidak mau, ya baru diperangi kan begitu. Cuman beda ya ini futuhat tadi itu dengan perangan oleh orang kafir. Kalau perang oleh orang kafir itu apa? Justru sasarannya orang-orang lemah. Ya, seperti kemarin yang di sekolah di Iran itu berapa, 180 orang meninggal anak sekolah. Ya, di pasar-pasar, di rumah sakit. Ya. Itu karakter orang kafir begitu.
karakter Islam itu tidak begitu. Yang diserang ya barak-barak militer harusnya. Pangkalan-pangkalan militer yang harusnya serang, kapal-kapal induknya itu yang diserang. Gitu. Karena Islam mengajarkan begitu. Ya. Bahkan ada di masa Khalifah Harun al-Rasyid ya, berarti itu zamannya Abbasiyah ya. Itu beliau pernah mengirimkan suatu tentara pasukan ya ke Samarkand. Nah, panglimanya ini lupa minta izin dulu, bukan minta izin, menawari dulu. Karena dalam Islam itu futuhat itu kan ada 3 tahapan. Pertama, ditawari apakah Anda dan penduduk negeri ini mau masuk Islam. Kalau masuk, khalas, selesai. Nggak ada peperangan sedikit pun. Ya sudah, kalau masuk Islam, selesai, khalas. Kalau nggak mau, kedua, kalau nggak mau masuk Islam, apakah Anda mau tunduk kepada wilayah Islam? Berarti nanti dia akan secara keamanan juga dijamin oleh Islam. Kalau mau, berarti dia cuma bayar jizyah tadi itu. Ya. Dan jizyah itu hanya bagi orang-orang yang mampu, bukan seluruh penduduk kemudian harus bayar jizyah. Ya. Kalau mau, khalas juga, selesai, nggak jadi perang. Baru yang ketiga, kalau ditawari masuk Islam tidak mau, tunduk kepada kekuasaan Islam tidak mau, bayar jizyah tidak mau, baru dilakukan perang. Dan perang tadi ada adab berperang. Ya. Adabul qital itu ada, gak ngawur itu ya. Adabul qital itu ada adab berperang. Ya. Nah, penduduk di situ komplain, loh kami itu belum ditawari, kok langsung diserang gitu. Nah, ketua kabilah di situ, kepala kabilah itu akhirnya melapor ke Khalifah Harun al-Rasyid. Wahai Khalifah, ini panglimamu ini belum menawarkan kami sebagaimana Islam biasa menawarkan, tapi kami sudah diserang. Apa yang dan? Kalau Harun al-Rasyid membawa itu masalahnya qadhi itu hakim. Ya. Untuk memutuskan apakah memang pasukan Islam itu yang salah. Kalau salah maka dia harus tarik. Dan ternyata betul dibuktikan pasukan Islam yang salah. Kemudian ditarik lagi pasukan itu keluar dari kota Samarkand. Nggak boleh. Seluruh pasukan harus tarik keluar. Nah, kemudian baru datang lagi ke situ, ditawarkan lagi yang seharusnya dilakukan. Gitu. Apa itu tadi? Berbondong-bondong penduduk itu kemudian akhirnya memeluk Islam justru. Nah, Islam itu begitu agungnya itu. Dalam berperang pun pakai adab itu. Apalagi hal yang lain pasti pakai adab. Tidak seperti orang-orang kafir begitu. Tidak ngawur-ngawuran itu tidak. Dalam berperang itu masih ada adab. Sama dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya, ketika melakukan futuhat di Palestina ya, kan juga ada adabnya. Beliau negosiasikan ini, silakan kalau ada keluar, kami tidak akan perangi wanita, anak-anak, ya, rabi-rabi kalian, orang-orang lemah di antara kalian, silakan keluar. Sampai tidak percaya orang Nasrani tadi itu, jangan-jangan kamu sama dengan yang lainnya, jangan-jangan kamu sama dengan seolah-olah itu kadang kamu dibantai juga. Apa jawaban Sultan Salahuddin? Saya Salahuddin, gitu ya. Nggak sama dengan yang lainnya. Mereka dipublikasikan di sirah maupun di film itu kan begitu. Ribuan kemudian orang-orang kaum perempuan, anak-anak, rabi-rabi Yahudi ya, kemudian yang lain-lainnya itu dibiarkan bebas keluar dari wilayah itu. Nah, itu pertanyaan pertama. Ya, misalnya. Jadi kalau orang nanti banyak banyak. Iya. Oke. Jadi tadi apa? Tadi yang kedua tidak sesuai dengan ya. Maka memang kita harus ini ya. Ada rukunnya, ada syarat sahnya, maka itu harus ini betul ya, sehingga kita ya tidak ini. Kalau apa syaratnya tidak penuhi ada ya fasad gitu ya, atau rusak lah gitu ya. Kalau rukunnya enggak ini tadi ngacak-ngacak, tidak mulai dari apa ke Arafah dulu tiba-tiba langsung lempar jumroh ya, itu enggak diterima ini ya gitu. Apa? Oh iya.
Ya kembali kepada masing-masing ya. Ada yang kadang niatnya mungkin belum lurus ya. Di sana akhirnya apa? Konten terus tiap hari lupa tawaf di konten ya kan ya, apa di konten gitu ya. Nah itu bisa merusak amal gitu ya. Jadi memang harus betul berhati-hati agar apa? Bukan sekedar hajinya mabrur, bukan sekedar mabrur tapi betul-betul mabrur. Mabrur itu tanyanya apa? Tambah takwa tadi itu. Ya. Kalau dia bertambah berarti mungkin belum mabrur, belum mabruron ya. Baru mabrur saja mungkin ya. Kemudian dari Pak Suwartono tadi penetapan dari Arafah ya. Ini memang ada dua pendapat Pak. Ada yang mengatakan bahwa, tapi pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat yang kita itu harus mengikuti. Ya kalau dulu sebutnya dari dalam hadis itu adalah penguasa di Hijaz ya. Hijaz itu di Jaziratul Arab itu ya. Kenapa? Karena beliau mereka yang kemudian menyelenggarakan tata cara hajinya dan urutan hajinya, termasuk menetapkan kapan tanggal 1 Dzulhijjah itu. Karena di situ baru ditetapkan berarti kapan hari Arafahnya kan begitu ya. Dan seterusnya. Sehingga banyak ulama yang itu pendapat yang paling kuat sebenarnya. Walaupun tadi ada yang kemudian berpendapat yang berbeda gitu ya, sehingga kadang-kadang di sana Arafahnya hari ini, di sini masih besok. Kalau Al-Fakir sendiri kalau menjadikan tanya, ya saya ikut yang di Arab, karena kita ini prosesnya itu satu rangkaian itu nyambung gitu. Kan kita ini kalau Jazirul Wahid sebenarnya kita ini seperti tubuh yang satu. Kalau sana sudah Arafah ya kita Arafah hari ini. Gitu. Karena itu bagian dari prosesi ibadah haji tadi ya. Hari-hari Arafah itu ya hari-hari yang terikat dengan penyelenggaraan ibadah haji. Makanya kenapa kalau Al-Fakir dari guru Al-Fakir saya sampaikan ya yang paling rojih, yang paling kuat itu ikut yang di sana. Kalau besok hari Arafah, kita pun juga besok harusnya hari Arafah, bukan lusanya kan gitu. Wallahualam ya, jadi nanti mungkin ada yang berpendapat lain. Kemudian tak saling membunuh, apakah termasuk membunuh karakter? Ya itu sama aja. Karena memfitnah saudara muslim yang lain itu ya seperti apa? Makan dagingnya saudara sendiri kan begitu ya. Jadi itu ya termasuk yang dilarang, tidak hanya dalam arti menumpahkan darah, betul-betul darah secara ini, tapi juga tadi melakukan pembunuhan karakter itu berarti memfitnah, menghasut, apalagi itu juga nggak boleh. Pada serunya sendiri gitu. Membungkam. ya itu pasti nggak boleh. Jadi artinya itu bisa secara betul-betul secara ini dalam artian berperang, memerangi, atau tadi dalam konteks mungkin kalau di media sosial apalagi ya, atau dalam kehidupan sehari-hari lah, itu juga banyak juga di antara saudara kita itu yang saling fitnah, saling ini ya, itu juga termasuk yang dilarang, karena itu sama saja dengan tadi memakan bangkai saudara sendiri kan gitu. Kemudian terakhir dari Bu Tina tentang